Ada pertanyaan bahwa bagaimana dengan musola? Musola aja Pak ya. Musola apakah mengambil hukum masjid apa tidak? Ya, pertama jamaah sekalian, di kalangan para ahli fikih itu ada 3 istilah. Pertama masjid jami', yang kedua masjid, yang ketiga musola. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau suatu bangunan dilepas oleh pemiliknya, atau satu tanah dilepas oleh pemiliknya untuk diniatkan sebagai masjid, maka statusnya menjadi masjid. Ya, maka dikatakan dalam keterangan para ulama, kalau kita misalkan lihat di keterangan ulama-ulama di Timur Tengah sana, mata yakunul masjidu masjida. Kapan masjid itu dianggap sebagai masjid? Ketika orang yang membangunnya berniat wakaf, ya sudah tidak menjadi milik dia lagi, diwakafkan untuk diselenggarakan sholat 5 waktu, ya, maka seketika itu menjadi masjid. Kalau diselenggarakan sholat jamaah, sholat Jumat, maka namanya masjid jami'. Ya, kalau hanya diselenggarakan sholat 5 waktu, maka namanya masjid jamaah. Baik masjid jami' atau masjid jamaah, namanya masjid. Maka berlaku di situ hukum-hukum masjid seperti tahiyatul masjid, ya. Kemudian wanita haid tidak boleh duduk di situ dan lain sebagainya dari hukum-hukum seputar masjid. Ya. Nah, bagaimana dengan istilah musola? Musola itu tempat yang disiapkan untuk sholat, tapi tidak dilepas kepemilikan. Artinya tidak diwakafkan. Contohnya misalkan ya di sekolahan atau di kantor ada ruangan khusus ya untuk sholat. Nah, maka itu namanya musola, bukan masjid. Gitu ya. Kecuali kalau misalkan di kantor itu ada satu petak berapa meter kemudian diwakafkan. Jadi ciri khasnya itu. Maka ulama menyatakan bahwa masjid itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, maka mauqufan, harus diwakafkan. Harus diwakafkan. Nah, wakaf ini kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bisa secara tasrih, secara lugas mengatakan ini wakaf, bisa. Atau secara fi'il. Secara fi'il itu artinya dia bikin masjid kemudian mengizinkan semua orang siapapun untuk sholat di situ. Ya, berarti ini sudah menjadi apa? Wakaf. Ini syarat yang pertama, ayakuna mauqufan. Dia sebagai wakaf. Yang kedua, wa udhina fihi bis salati idnan aman. Ay lam yumna ahadun arada salata fihi. Diizinkan untuk sholat di situ dengan izin yang umum. Maksudnya tidak ada seorang pun yang nggak boleh sholat di situ. Ya, gitu ya. Baik, silakan Anda sholat di sini dan izinnya sifatnya umum. Tidak ada pengecualian, siapapun boleh sholat di situ kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, wa'idda liiqamati as-salawat al-khamas 'ala ad-dawam. Ya, dan dipersiapkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Baik, nah, kadang kasusnya di musola-musola itu pas zuhur tidak ada. Zuhur, asar tidak ada. Yang penting itu diwakafkan bangunannya, kemudian memang diniatkan untuk sholat 5 waktu. Yang salah adalah orang yang tidak menghidupkannya. Kenapa banyak orang kok sampai masjid zuhur sama asar nggak ada jamaah? Ini masalahnya di situ. Ya, satu RT itu kan biasanya satu musola. Kok sampai zuhur sama asar nggak ada jamaah? Itu yang salah adalah masyarakat di RT-nya itu. Gitu ya. Ya, jadi tetap itu mengambil hukum masjid. Jadi musola-musola di sekitar kita itu namanya masjid, Pak. Cuman bukan masjid jami'. Gitu ya. Tapi kalau di kantor-kantor jenengan atau di rumah jenengan ada bagian khusus untuk sholat, itu namanya musola, seperti itu.